Hasanah Harahap. Nur Hasana, coba enakan dibuka kameranya gimana dah? Tak kenal maka Ya, taruh boleh. Cid. Boleh absen dulu sebentar dibuka wajahnya, cepet udah gitu. Yang saya panggil dibuka kamera ya sedetik ya. Kalau Ya. tiga tuh. Mbak Brianuha, alhamdulillah nggak pakai disuruh dia sudah menampakkan penampakannya. Mbak Nova, Ayo lekas-lekas cari jilbab gitu. Nggak pakai kerudung. Tuh nah kan? I Belum know siap, it. belum Mbak siap. Nurul Maaf, maaf, cakep. maaf. Mbak Nung Depok, ayo perlihatkan wajahmu. Ini pada sibuk jadi mau kena nih Win. Aku loh belum belum Masya Allah. Mbak udah Yulia, oke. nah Regina mantap dirimu Aku chicken. suka padamu, Gina. Tim Tangan Regina. tangan makan Oppo roti. siapa nih Oppo? Oppo CPH 2631. Siapakah ini? Aku habis antar anak ke dokter. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Nung. Mbak Nova sip. Oke. Kan jadi kita tahu nih ada orangnya di balik akun ini ya Gawin. Nur Hasanah mana nih yang di bawah nih? Nur Hasanah. Ini Nur Hasanah adik adik kita. Ini kelas tauhid angkatan pertama ini Nur Hasanah, Masya Allah. Yulia, Mbak Yulia. Ini Mbak Yulia yang teman saya yang di RPJL bukan nih? Iya, Us. Oh ya sip. Oppo siapa ini Oppo? CPH 2631. Seperti dia lupa mengganti namanya. Baik. Jazakumullah khair. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betapa senangnya hati saya melihat wajah-wajah teman-teman. Jadi saya nggak berduaan dong sama Winda ya. Biasanya berduaan dong sama Winda saling pandang. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah segala puji, syukur dan apapun atas sifat yang nggak bisa kita hitung ya marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Ta'ala terutama atas nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan yang sekarang ini lagi jadi barang mahal banget ya nikmat sehat ini. Semoga Allah Ta'ala terus menyehatkan kita semua di atas ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Teman-teman kita langsung saja ya sholawat salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga sesuai dengan di buku kita ini, kelak kita juga kebagian syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi bukunya insya Allah adalah ini, kelas tauhid kita ya. Ini ada 67 bab. Sepengalaman kita nih sama kelas-kelas 1, kelas angkatan tauhid ke-1, kedua, ketiga ini habisnya 2 tahun lebih ya, Bu Winda, Mbak Nur Hasanah Harahap. Ya 2,5 tahun ya, sekitar itu ya, Nur. Waktu itu COVID ya, jadi 2 tahun kayaknya COVID. Oh gitu ya. Jadi ini nanti babnya itu 1, 2, 3 khusus tentang tauhid, kemurnian tauhid, hakikat tauhid, keistimewaan orang yang bertauhid. Baru nanti kalau udah bab keempat kita bahas tentang kesyirikan dan terus itu tuh aneka rupa kesyirikan yang mungkin kita temui dan juga mungkin kita melakukannya tanpa kita sadari. Maka benar-benar penting banget belajar tauhid. Karena jujur dengan belajar tauhid hati jadi makin tenang. Bahasanya seberantakan-berantakannya hati masih ada alarmnya, masih ada lampu merahnya gitu ya, masih ada peringatan-peringatannya di hati kita sendiri, insya Allah. Nah, mengenai pembelajarannya, saya juga baru tahu, alhamdulillah juga ada yang ngomong langsung ya, maksudnya saya tuh kadang-kadang biar nggak pada ngantuk, suka saya panggilin, ya, suka saya panggilin nih dadakan gitu kan, saya sambil ngetes juga, ada yang dengerin atau cuma numpang naruh akun doang kan gitu kan. Jadi siap-siap kalau emang lagi belajar, siap-siap saya panggil. Tapi boleh, misalnya kalau nggak pengen dipanggil malam itu, saya di Japri aja. Om saya jangan dipanggil ya, boleh. Gitu ya, karena kadang-kadang ternyata bagi yang dipanggil tuh mereka ada yang senang untuk dipanggil. Nah, saya baru tahu kalau ada yang nggak senang dipanggil, gitu ya. Bukan nggak senang sih, lebih tepatnya dia deg-degan, jadi ditegang, jadi merasa beban. Nah, saya nggak pengen pembelajaran ini menjadi beban buat teman-teman semua. Pengennya itu pokoknya di sono enak, di sini enak. Jadi mana yang teman-teman bisa
teman-teman mau, selagi saya bisa memberikannya, insya Allah saya kasih. Jadi boleh ya, kan kadang gitu ya Mbak Nung juga kan nulis di samping namanya izin nyimak saja gitu, boleh. Jadi silakan teman-teman mana yang nyamannya saja, yang penting kita tetap menyimak ilmu tauhid kita. Nah, sekarang saya buka sesi tanya jawab, entah mau nanya soal kitabnya kah. Oh, tunggu. Mana yang duluan lebih baiknya? Tauhid atau kitab Adawa-Adawa? Nah, kitab Adawa-Adawa itu lebih kepada kitab Tazkiyatun Nafs. Itu kita ngorek-ngorek tentang diri kita sendiri. Penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Terutama penyakit jiwa, penyakit batin. Ya, penyakit hati. Nah, nanti di awal itu dikasih tahu kehebatan sebuah doa gitu kan. Lalu nanti kita tahu tuh tingkatan-tingkatan dosa, level-levelnya, kenapa hukum-hukumannya bisa beda dari setiap dosa itu. Sampai berakhir pada mabuk asmara, tentang cinta. Jadi semua tuh benar tentang hati tuh. Urusannya hati. Kalau di kitab ada wadawa. Kalau ini benar-benar tauhid. Nah, mana yang duluan? Menurut saya sesuai dengan misi dakwahnya para rasul dari awal sampai akhir, mereka semua mengemban dakwah itu tauhid. Makanya yang saya sarankan untuk teman-teman semua kita tauhid dulu. Tauhid dulu, rekomendasinya setelah tauhid baru kitab ada wa adawa. Karena insya Allah akidah kita benerin dulu. Dan ini pun sebenarnya nggak akan tamat-tamat. Seharusnya ini tamat bisa kita ulang lagi, tamat ulang lagi. Karena emang nggak akan pernah basi yang namanya tauhid. Bener nggak, Mbak Nurul? Karena yakin Mbak Nurul juga merasa kayak belum apa-apa, makanya dia mau remet lagi dia itu ya, si Mbak Nurul Iya, Lulun betul. ya, Mbak Nurul Lulun. Dia saking nggak kenapa-napanya jadinya saking ini ya. Saking nggak pernah datangnya jadi nggak berasa apa-apa ya Lun ya. Nah, Ibu Mima juga nih, murid di semua kelas saya. Jadi kitab tauhid ini tuh nggak akan pernah basi untuk diulang lagi kan ya, Bu Mima ya. Jadi emang bahkan ada kisahnya seorang syekh yang dia ngajarin kitab tauhid sudah 6 kali bolak-balik sampai muridnya pada bosen. Ini kita kapan ganti kitabnya syekh? Pakai apa kek, tafsir kek, apa kek gitu kata mereka. Lalu syekhnya itu ngetes dengan cerita seperti sambil lalu bilangnya waktu saya dalam perjalanan ke sini ketemu orang lagi bangun rumah ternyata mereka menanam kepala ayam kata gitu kan. Nah terus si murid-murid pada diem aja. Minggu depan lewat apa pas kajian lagi saya ngomong lagi oh ternyata bukan nanam kepala ayam tapi karena di rumah itu ada yang berzina dia bilang gitu. Si anak menzinahi ibunya. Langsung pada ngamuk tuh murid-muridnya. Ih, kurang ajar itu. Kenapa ibunya di sini bla 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 bla, kayak gitulah. Nah, syekhnya tersenyum. Tersenyumnya gini, kalian itu terhadap dosa yang mungkin masih dapat ampunan dari Allah, ribut itu sebegitunya. Zina memang berat ya, dosa berat, tapi kemungkinan masih dapat ampunan Allah. Tapi kemarin saya cerita waktu ada penghuni rumah yang menanam kepala hewan, kalian diem aja, sedangkan itu jelas-jelas sebuah kesyirikan. Artinya kita kadang-kadang melihatnya itu kayak receh. Misalnya gini teman-teman, ngelihat temennya mungkin pacaran sampai malam di rumahnya, misalnya ya berduaan. Dengan teman-teman ngelihat di sebelah teman-teman itu mungkin ada teman yang lagi baca zodiak. Sebenarnya kita harus lebih marah sama yang mana? Baca zodiak, Iya. Tapi kan kayaknya seakan-akan ya kayak dosa yang receh itu. Padahal itu tadi baca zodiak, terus dia misalnya ngelempar koin ke kolam lah sambil bikin permintaan, ya atau dia cerita dia pergi ke orang pinter kayak gitu ya. Itu dosa-dosa yang sebenarnya harus kita tegasin, itu nggak boleh gitu. Tapi kadang kita ribut sama dosa-dosa yang kemungkinan Allah pasti masih mengampuni. Bukan kita meremehkan satu dosa dengan dosa yang lainnya, bukan. Tapi itulah gunanya kita belajar tauhid. Kapan kita harus tegas, ya kita insya Allah lebih kenal kapan dosa itu menyenggol akidah dan kapan tidak menyenggol akidah. Kira-kira begitu. Jadi kalau saya rekomendasikan pertama adalah tauhid, kedua adalah kitab Tazkiyatun Nafs yaitu Adawa-Adawa. Nanti baru setelah Tazkiyatun Nafs terserah bisa pilih. Ya mungkin mau tafsir sholat atau mau tentang fikih atau apapun lah. Yang jelas dua ini urutan pertama prioritas. Oke, monggo yang udah mau off cam nggak apa-apa. Nah, sekarang kita bisa tanya jawab. Ada yang mau bertanya, mungkin yang baru mau ikutan nih, yang mau ditanyain apa? Yang udah lama mau ikutan, mau remote, ada yang mau ditanyain? Apa ada kritik dan saran buat cara saya mengajar? Monggo silakan.
Silakan Winda dimoderatorin. Ya, silakan teman-teman ada yang mau tanya mungkin tanya apa aja tentang segala sesuatu yang ada di kitab tauhid. Mungkin ada yang tanya kitab tauhid itu belajar ilmu apa gitu. Atau mungkin pertanyaannya itu adminnya bisa diganti nggak? Nah, itu bisa boleh ditanya gitu. Mbak Abdia kan Jakarta tuh. Ntar kalau kita offline, kita kadang-kadang bikin offline biar apa Mbak? Karena di bab 8 ada tentang ruqyah. Kita bisa ruqyah bareng. Jadi usahain kalau memang pas offline ikutan, oke? Sip. Catat Win, Abdia Nuha. Nggak bisa lolos. Nanya dong, Monggo, Ibu, silakan. kan gini. Kan Ibu gitu nggak deh. usah sok manis deh, Bu. Nggak usah sok manis, nggak usah. Kan aku dimarahin Manis. kenapa Dauro-nya nggak diajak. Nah, aku juga diajak. Gini, kan udah ngomong nih ya, gitu. Misalnya kita misalnya dalam kondisi dijahatin orang nih, dijalemin orang, gitu kan. Nah, terus dalam hati bilang gini, ya udah qadarullah nih, aku ridho, aku terima takdir Allah nih, takdir Allah aku dijahatin. Tapi terus disambung, tapi gue nggak redo dengan perbuatannya dia, gitu. Boleh nggak sih ngomong kayak gitu? Cakep banget itu. Maksudnya nerima sih, tapi kok nggak ridho diperlakukan seperti itu, gitu loh. Ya. Gitu loh. Nah, kayak gitu tuh boleh nggak? Atau justru itu sebenarnya salah satu bahwa gue sebenarnya nggak ridho juga sama takdir Allah, gitu loh. Yang dikhawatirkan, aku mengkhawatirkan bahwa itu adalah penyangkalan atas takdir Allah, gitu. Baik, Ibu, alhamdulillah Ibu nanya, Ibu jawab sendiri. Oh, Itu gitu ya. ada namanya juga alumni berapa angkatan dia tuh? Dia Coba nanya, dia jawab sendiri. Makanya kayaknya emang harus remat kan, Iya. benar kan, gue harus remat. Menyangkal iya, manusia. Oh ya, nggak apa-apa. Menyangkal iya. Ridho belum. Kalau udah ridho itu udah ke manusia. Jadi misalnya tingkatannya kan, ya Allah aku memaafkan, aku ikhlas, aku ridho. Memaafkan tuh artinya ya udah dimaafin deh nih perbuatan orang ini. Ya. Lalu aku ikhlas, berarti ikhlas dengan apa yang sudah dilakukan ke kita. Nah, ridho itu antara kita dengan Allah. Artinya mau lewat orang ini kek, mau lewat siapapun, kalau Allah udah kasih takdir jelek, ya udah ridho aja. Ya. Si mawar, melati kek, anggrek kek, itu cuman pion-pion yang Allah kirimkan untuk menyampaikan takdir jeleknya. Lewat siapapun, entah lewat kebodohan kita atau lewat kezoliman orang lain. Itu Bu. Jadi itu mereka cuma alat. Ya kali Allah langsung gitu yang nyentil-nyentil Ibu nggak bisa. Jadi lewat manusia-manusia di sekitar kita. Makanya kan kita dikasih 2 suratnya itu Al-Mu'awwizatain kan. 2 surat untuk mohon perlindungan. Kemarin di Ustadz Umar Mita juga saya lihat, wah ini materi saya juga ini. Di An-Nas itu kan kalau kita perhatikan kita 3 kali meminta perlindungan pada Allah dibanding surat Al-Falaq. Al-Falaq sihir. An-Nas itu tentang ujian manusia. Kita minta perlindungan pada yang megang manusia, Tuhannya manusia. Berarti lebih berat ngadepin manusia dan manusianya kita juga ketimbang kita ngadepin sihir, jin dan segala macem gitu Bu. Jadi memang sakit, memang pasti ada perasaan nggak ridho dan nggak terima. Tapi di sini perasaan nggak terima inilah yang belum masuk ke koridor ridho. Mungkin Ibu maafin iya, berusaha ikhlas iya, tapi sampai kepada tingkatan ridho belum. Kalau masih bilang nggak terima ya gue digituin. Gitu. Pokoknya orang jahat itu udah pasti ada lah. Ya bayangin Nabi kita yang ditimpukin sampai berdarah-darah. Ditimpukin loh, lagi nggak ngapa-ngapain loh, masuk ke kota Taif. Ya kan? Kalau bahasa kita, redo nggak sebenarnya kita sama perbuatan mereka, kok ditimpukin sih gitu loh. Tapi apa kata Rasulullah SAW ketika ditawari oleh Jibril, mau diapain nih mereka? Mau ditangkupin sama gunung Uhud ini saya angkat ke mereka, bilang aja. Tapi kata Rasulullah, nggak usah, mereka belum ngerti. Gitu. Waalaikumsalam. ada Abang Jajang. Siapa? Linda. Oh, Kak Linda. Bawain apa saya? Ini buat itu. IP. Buat aneh mana buat aneh?
Sedap banget, ponakannya dibawain cream soup, kakaknya kagak, kakaknya. Itu adalah apa, ikhlas tapi kagak redo ya teman-teman. Baru saja habis contohin. Baiklah, ya sudah. Boleh nanya satu lagi nggak? 5 juga boleh. Kan Ayo. gini, merasa nih ya pernah zolim sama orang gitu loh. Tapi belum sempat, saya sadarnya bahwa zolim itu setelah berlalu nih gitu loh. Dan belum sempat minta maaf ke orang itu, ternyata dia udah meninggal. Ini gimana dong? Merasa kita pernah zolim sama orang tersebut dan ketika kita belum minta maaf orang itu udah nggak ada. Ya, Didoain, kadang-kadang sedekah juga pakai nama dia. Jadi kirimin pahala banyak-banyak untuk dia. Itu cara paling baik. Nah, boleh juga kalau kenal keluarganya, misalnya bisa tetap menjalin hubungan baik dengan keluarganya. Misalnya dia punya anak, ya kadang-kadang kasih apa gitu anaknya seperti itu. Dibawain cream soup tadi kan lumayan tuh. Krim sup kayak apa kayak ala Abata, makanan khas ala Abata. amin. Terima kasih, cukup sudah 2 aja. Udah. Sama-sama Ibu, siapin lagi 2 pertanyaan ntar ya. Ada di kitab tauhid Hai apa Mbak ada? Rima, Ya, senangnya hari ini lihat wajah Mbak baca. Rima malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Isni Yunata dari mana nih? Undangan Bu Winda kah? Bukan? Mbak Eka, ini Lombok nih. Ya, Mbak Eka Mayasari. Ya, yang tadi tuh itu ada di pembahasan ada dawa atau tauhid, pertanyaannya Bu Mima tadi. Pertanyaan Bu Mima masuk kedua-duanya sih. Gitu ya. Kedua-duanya tentang dizolimi kan. Tapi lebih ke kitab Adawa-dawa. Dia kayaknya masih melengketnya kitab Adawa-dawa dia. Dia tuh aneh, hatam ada dawa tapi kagak hatam tauhid. Antik banget emang. Oh, Ada profesor yang kagak lulus SD cuma dia doang. Harus ya, harus khatam nih tauhid kagak boleh bolos. Bingung gitu. Jadi kelas itu akan ada akan rilis ya di bulan Desember ya. Teman-teman doakan semoga banyak pesertanya. Amin. Cuma 2 itu kelasnya gimana ya mulainya ya Umi, gitu ya. Dan memang gini, kalau kata Imam Syafi'i, kamu tidak akan bisa meraih nikmatnya ilmu. Gitu. Ya, kamu nggak akan bisa meraih nikmatnya ilmu atau meraih manfaatnya ilmu kecuali punya 6 hal, kata Imam Syafi'i. Nah, 6 hal ini yang harus teman-teman punya selama kita belajar. Apa? Yang pertama adalah kecerdasan. Nah, tapi jangan lantas merasa, iya gue nggak cerdas. Bukan. Cerdas itu maksudnya dia bisa memilih. Misalnya, kapan dia butuh sama ilmu ini, gitu ya. Dan bagaimana dia harus bisa untuk berusaha mempelajarinya. Karena dia tahu penting banget nih ilmu buat akhiratnya. Itu cerdas itu maksudnya gitu. Dia bisa memprioritaskan mana yang harus didahulukan ketika sudah waktunya untuk belajar. Lalu selain cerdas, dia harus semangat. Jelas ya, cerdas doang nggak punya semangat nggak akan bisa. Lalu setelah semangat, dia harus punya pengorbanan waktu. Ya, waktu. Berarti emang harus sengaja disiapkan waktunya. Setelah waktu juga ada pengorbanan materi. Materi itu maksudnya harta. Jadi artinya dalam pembelajaran kita nggak usah jangan kalah sama dukun. Dukun aja pakai mahar. Saya nggak minta mahar soalnya saya udah dikawinin sama suami saya. Jadi kalau ngomong soal materi maksudnya ada pengorbanan yang kita lakukan karena ini ilmunya ilmu Allah gitu ya. Dan insya Allah semoga tidak sampai memberatkan teman-teman. Kenapa kadang-kadang juga kita pakai sistem infak bulanan? Saya sebenarnya biar teman-teman tuh sayang kalau nggak hadir, gitu ya. Jadi kayak orang sekolah aja. Ah, aku udah bayar nggak hadir enak banget nih kayak gitu sih sebenarnya. Lalu waktu yang lama itu maksudnya jadi benar-benar harus tahan bosen, tahan banting, ya tahan ngantuk, ya. Kalau lagi nggak semangat, dipaksain lagi. Bahkan makanya kadang-kadang banyak para ustadz tuh kiai-kiai kita kalau bilang
Doanya apa sih Kiai biar kita bisa memaksakan semangat kita tetap ada? Allahumma paksain gitu doang. Allahumma paksain. Maksudnya dipaksain gitu ya. Nah, tapi kalau saya kasih doanya Allahumma a'inni. Ya Allah tolonglah aku ala zikrika untuk terus bisa mengingatmu. Wa syukrika dan terus bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik dan bisa terus memperbaiki ibadahku kepadamu. Nah, belajar tauhid ini lebih nomor satu itu biar kita bisa memperbaiki ibadah kita. Kita kadang merasa ibadah kita udah benar. Ternyata dari sisi niat aja masih salah. Ya, dari sisi gerakan, dari sisi urutannya, ternyata masih banyak yang salah. Terutama sih masalah niat. Kita merasa sudah, ya Allah, udah bolak-balik, jungkir balik, sujud, ruku, segala macam, belum terkabul juga gimana sih. Nah, ini akan terjawab semua di kitab kita ini, insya Allah di kitab Tauhid ini. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang gantian saya pengen nanya nih dari angkatan pertama sampai angkatan selanjutnya. Nur Hasanah, apa yang Nur dapetin dengan belajar kitab Tauhid? Ayo, separagraf saja, sekalimat, 2 kalimat saja. Apa yang Nur dapetin waktu belum belajar sampai sudah belajar, kita khatam belajar kitab Tauhid? Jadi berhati-hati banget jangan sampai jatuh ke jangan sampai jatuh ke sirikan. Susah Mbak banget ya. Nung, Iya ya. Mbak Nung Depok tuh saya manggilnya Mbak Nung. Kalau ini saya bilang Nur Hasanah, berarti Nur Hasanah Harahap. Alah. Keren banget ya aku ya. Udahlah dieja, salah nama. Nangis ya di pojokan. Kan Mbak Nung angkatan ketiga. Ini saya bilang Nur Hasanah angkatan pertama kitab Tauhid. Ayo Nur. Tapi Aku tadi nggak jawabannya keren banget, Itu tadi Jawabannya jawaban keren. orang Tapi itu bisa kayak gitu. Terus gini, ayo Nur Hasanah dulu. Kenalin kakak-kakak, ini Nur Hasanah dari kelas Tauhid angkatan pertama. Depok. Jadi ketawanya Win. Jadi kelas Rabu itu adalah 3 manusia yang suka di pojokan gitu kan, telat mulu, yaitu Ibu Gina, Ibu Winda, dan Ibu Nur Hasanah. Orang-orang udah jalan ya kan, kita baru kucuk-kucuk datang. Dari mana? Dari Depok. Kita Mbak Rima no. Ayo Nur, apa yang Nur dapetin setelah Nur belajar Tauhid? Aduh, bagaimana ya Bagi dua. Apa jadi tahu kayak gitu kan dulu kayak suka baca-baca kayak zodiak atau kayak sio-sio gitu kan ternyata itu kan termasuk kayak menduakan Allah gitu kan, termasuk dosa besar banget. Jadi jangan terlalu bukan jangan sih, memang harusnya nggak percaya hal kayak gitu-gituan gitu. Bahwa yang terjadi di kehidupan itu takdir Allah tuh udah yang terbaik gitu. Allah ya, alhamdulillah Allah tunjukin kita kepada ilmu yang benar. Semoga terus kita dikasih sama Allah pertolongannya untuk bisa terus taat di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah Mbak Nur, saya pengen tanya Nurul, walaupun dia dapat masih dikit nih, secuplik dia hadir, kita pengen tahu nih, apa kesan Mbak Nurul untuk belajar Tauhid ini? Dan apa motivasinya mau ikut lagi Rimet? Bismillah, niatnya mah biar ini biar utuh dari bab 1 sampai 67 niat awalnya. Mantap. Remet. Nah, kalau yang kerasanya nih lebih ke apa ya, ngerasa lebih bisa ngebedain bahwa memang cinta ke Allah itu harus lebih dibandingkan ke siapapun gitu, even itu keluarga sendiri. Gitu sih. Terus ya jadi walaupun lompat-lompat nih, setidaknya memang udah selama ini juga udah meraktekin hal-hal yang nggak boleh gitu untuk kita percaya, ya memang akhirnya dipelajari di kelas ini gitu sih. Kita bisa membedakan dikit ya Mbak Nurul ya. Oh ternyata ini boleh, oh ternyata begini. Oh ternyata dia cuma bilang panas. Dan ngerasa iya, kalau secara spiritual, secara pribadi sih ya lebih pokoknya ke Allah tuh lebih aja dari sebelumnya gitu. Lebih Kan kalau kita kan mungkin kayak tadinya tuh ke suami, ke anak rasanya kayak gimana ya. Tapi kayak sih sekarang tuh udah bisa lebih ngerasa mau kayak gimana juga
Allah itu segalanya justru kayak suami, keluarga kayak gitu tuh ya titipan aja gitu. Yang harus kita nikmati, disyukuri selagi masih ada gitulah Betul. Ya, baik banget buruknya, teman. baik buruknya, susah senangnya, ya kan, kurang lebihnya. Gitu. Orang-orang yang Allah titipkan di dalam hidup kita ini ya udah Allah yang atur gitu ya. Allah Iya. tuh ngatur takdir kita nggak ngasal karena Allah udah catat semuanya dengan rapi, baru Allah ciptakan langit dan bumi, masya Allah kan. Ya. Nggak ada istilah Alhamdulillah. nggak kita tuh dicuekin sama Allah tuh nggak ada. Itu ya. Nah sekarang saya pengen manggil Mbak Nung kita, Mbak Nung Depok, ayo gimana Mbak Nung? Mbak Nung, Yang tadi Bun, tadi Bun, tadi ulang lagi Jadi dong. sekarang kalau setelah belajar tauhid itu jadi sedikit-sedikit kalau misalkan ada yang ngajak ke sana ke sini yang tempat ibadah, misalkan dia bilang kayak eh apa sih namanya kalau ke masjid-masjid itu namanya kalau jalan-jalan tuh ibu-ibu Ziarah. Lari gitu. lah. Diajak jarak ke sini suka mikir ini syirik nggak ya gitu. Terus kalau misalkan diajak melakukan sesuatu yang nggak ada dalilnya, takut ngeri ini syirik nggak ya gitu. Jadi hati-hati banget takut jatuh gitu walaupun ke syirik kecil kayak gitu Lebih mikir ya. Dapat orang lain jadi kaku tapi ya udah terserah Kan aja. dosanya kan tidak diampuni gitu ya. Ya kalau misalkan perbuatan dosa yang lain kan diampuni. Jadi ya udah jadi hati-hati banget itu aja sih Alhamdulillah jazakumullah khair. Mbak Nova coba gimana Mbak Nova aku? Mbak Nova belum on. Mbak Rini. Nah, yang Mbak Rini gimana Mbak Rini? Belajar tauhid menurut Mbak Rini gimana? Dengan segala keterbatasan dan yang mungkin memang belum bisa ngikutin kemarin sampai apa tertib ya maksudnya, makanya mau ngulang lagi. Menurut Mbak Rini gimana? Apa yang Mbak Rini dapat dengan belajar kitab tauhid ini? Ayo Mbak Rini 45321. Gina deh. 45321 gimana gitu enggak? Cuma 4. Makanya. Gin, bagaimana Gin belajar tauhid menurut Gina? Apa yang Gina dapetin? Dan emang bener gak sih, berat gak sih Gin? Aku kan belum pernah ikut kelas tauhid, belum langsung waktu itu yang adawa-adawa. Yang dulu di rumahnya Sarah belum? Sebelum pandemi itu? Belum. Pernah sama sekali ya? Iya, belum. Jadi mau ikut sekarang. Waktu itu kan pas jalan adawa-adawa yang kelas tauhidnya tuh kalau nggak salah beda sehari ya Mbak Winda ya. Nah, jadi aku bolak-baliknya kan aku kayaknya ini, nah pas mau ikut yang online udah jalan di tengah-tengah. Kalau gitu welcome dulu ya Gina. Welcome ya Gin ke dunia tauhid yang nanti penuh dengan Assalamualaikum Om Say. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rini. Iya, baru join. Iya, Mbak Rini yang tadi kita habis ngobrol kan, Rini mana nih? Sawangan Iya. Bener. Nah, iya. Mbak Rini udah pernah ikut kelas tauhid nggak? Cuman separoh, setengah jalan. Oke, sekarang nih mau tanya. Udah telat. Mau ikut lagi, isanya remet lah, dari ulang lagi gitu. Sama di sini kebanyakan pada mau remet. Nah, yang aneh mau tanya, kan berarti kan pernah yang ngikutin beberapa bab ya. Apa yang Mbak Rini dan belajar tauhid ini? Banyak banget ya yang aku baru tahu di situ gitu kan. Kan kalau apalagi kan aku backgroundnya Jawa. Itu kadang kalau dari kecil tuh kayak ada kupu-kupu masuk rumah atau ada tamu gitu. Ada kedutan mau nangis. Yang kayak gitu Itu kan apa ya namanya kan nggak boleh ya gitu kan. Tatoyur kayak gitu ya. Sebenarnya bukan ya tatoyur. Ya itu tuh mendarah daging banget dari kecil kayak gitu. Kan Jawa banget gitu kan orang tua gitu. Jadi hal kayak gitu tuh gimana ya, melekat keseharian gitu kan. Terus kayak orang tua tuh dulu tuh yang kayak ziarah-ziarah tuh kayak ya lucunya zaman dulu tuh kayak kuburan Semar, kuburan Petruk, kuburan Gareng, apa sih? Emang tokoh-tokoh itu aku mikir emang tokoh-tokoh itu ada ya gitu loh. Sampai mikir kayak gitu. Itu aku baru tahu mereka ada dikubur.
Iya, Enggak, itu apa kuburnya katanya di dalam gua, ceritanya ya orang tua cerita gini kan ngerti di dunia wayang-wayang gitulah pokoknya gitu. Jadi pas aku belajar tauhid itu, kok aku kayaknya aku nggak ngerti sama sekali ya gitu. Kok aku baru tahu gitu. Kok baru paham kalau itu tuh nggak boleh tuh. itu kayak orang mengunjungi kuburan wali nggak sih ketika mereka mengunjungi kuburan Iya, Semar? iya, Mana belum tahu iya nih. kalau wali kan masih mending ya ada yang di Iya. Gunung Muria kayak Wali Songo gitu kan mungkin ya. Cuman yang aku bingung kok ada tokoh-tokoh kita wayang itu ternyata beneran ada. Kan saya juga nggak ngerti juga ya katanya. Ada kuburannya Petruk, ada kuburan Gareng, lucu dah pokoknya dah. Dan mereka Itunya ngapain? itu eh, ngunjungin aja gitu ceritanya waktu masih kecil diceritain kayak gitu. Terus ya buat saya tuh masih kecil aja udah ngerasa kok aneh ya masa sih ada gitu waktu masih kecil tuh udah mikir kayak gitu tapi terus kayak ngunjungin kayak ziarah ke makam wali-wali gitu terus terakhir itu teman saya ngunjungin makam siapa gitu di daerah Cikini katanya kuburnya tuh dihiasin bunga-bunga sampai wangi banget katanya gitu terus katanya kayaknya saya duduk sana udah Rin kesana Rin kata gitu bawa hajat ke sana berdoa gini-gini. Saya pikir ngapain ke situ gitu kan. Orangnya udah mati juga, nggak bisa apaan gitu kan. Alhamdulillah ya, Pokoknya walaupun belum belajar udah iya mikir. lucu deh pokoknya aneh-aneh gitu. Saya jadi paham gitu kan. Jadi paham ternyata eh maksudnya apa pandangan orang terhadap pemahaman orang terhadap kuburan si orang-orang soleh sama yang kita tuh kok beda gitu ternyata gitu loh Ya. Dan kadang-kadang susahnya adalah kalau kita mau kasih tahu, yang paling susah tuh ya keluarga sendiri dan terutama orang tua. Ya mereka merasa ini udah dari dulu kayak begini, kamu baru belajar ini udah belagu banget kan begitu ya. Ujian kita seperti itu. Iya. Nah, kalau teman saya itu mikirnya dari nasabnya, Ustazahnya tuh nasabnya ke orang Yaman. Mungkin nasab-nasabnya tuh yang nggak tahu mungkin kemana gitu lah. Mungkin entah ke keluarganya Nabi atau apa nggak ngerti juga Kemudian dari nasab-nasabnya katanya gitu. Di situ aku suka kadang bingung gitu loh Masih bingung sih gitu loh. Emang kayak gitu ya Ya begitulah. Artinya Pemahamannya kok sampai seperti itu. ini kan namanya penyakit apa namanya ada istilah taklid, ada istilah fanatik terhadap golongan, ada fanatik terhadap nasab gitu kan. Di sini masuk nih perkataan ulama yang bilang kalau setan udah nggak mampu bikin kamu melakukan dosa, maka dia masuk dari arah yang lain. Dia akan buat kamu merasa bangga dengan dirimu sendiri. Gitu ya. Artinya memang pokoknya setan tuh celahnya banyak banget yang akan dia datengin ke kita. Makanya tauhid ini sebenarnya benar-benar harga mati dan ilmu yang harus terus kita pelajari sampai mati. Apapun yang kita pelajari mau ada tafsirnya, fikih segala macam tetap tauhid ini harus terus jadi kayak makanan pokok kita sebenarnya begitu. Makanya saya Iya makanya saya pilihkan kitab-kitab itu yang dimana membahas tauhid tetap ada di situ. Nah, alhamdulillah jazakillah khair Mbak Rini. Saya pengen dengar dari Mbak Yulia. Ini juga Jawa banget nih. Dia juga menghadapi ujian-ujian juga ya dalam rukyah juga subhanallah. Gimana Mbak Yulia selama mengikuti kelas tauhid? Alhamdulillah, seperti ada remnya. Jadi Selamat. antara logika dan hati itu bisa sinergi gitu. Jadi misalkan kalau ada pertanyaan yang bertentangan dengan keseharian itu seperti ada jawabannya gitu. Terus seperti kayak dituntun gitu loh, apa yang kita merasa nggak cocok, kita itu dihindarkan dari hal yang kita merasa nggak cocok itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jadi benar-benar semoga sesuai dengan misi kita. Tauhid ini sebagai fondasi kita, penyelamat kita. Gimana caranya biar kita itu nanti berakhir seperti yang Nabi SAW janjikan, barang siapa di akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka surga untuk dia. Nah, kalimat tauhid itu kalimat yang merupakan kunci surga, miftahul jannah ya. Maka semoga kita bisa menjadi ahlul tauhid yang nanti insya Allah Allah ridhoin. Ya Allah ridho untuk kita diberikan syafaat oleh Nabi kita SAW gitu. Nah, Amin. kemudian Mbak Eka Lombok kan ya, Mbak Eka Mayasari. Iya, Ada yang bertanya nih, kenapa
Apa kamu ikut apa kamu mengikuti kelas tauhid ini dengan hadir saat ini atau ada yang pengen ditahu tentang tauhid? Monggo. Sila, meton. Mantap. Saya baru ngikutnya tengah-tengah. Tapi pernah ikutan kelas tauhid berarti? Enggak maksudnya ngikutin yang Zoom yang ini ikutnya Oh, sudah jalan Om. Tapi enggak pengen apa. sih ikut kelasnya, ya. Menurut Mbak Eka sekarang ditanya deh, seberapa penting tauhid buat kita? Terutama orang Lombok nih. Di Lombok tuh kan kadang-kadang ya, Iya punten-punten yang ya, banyak ini itunya. tradisi belum tradisi masih melekat juga. Udah gitu sholat iya, ngaji iya, syirik pun iya kadang-kadang kan. Saya nggak ngatain Iya, Mbak Eka karena saya juga orang Lombok, kita sama ini. iya. Gitu ya. Jadi sepenting apa menurut Mbak Eka kita belajar tauhid? Kalau saya sih penting banget Om, karena maksudnya kita kayak Mbak yang tadi kan, kita gedenya itu dibesarkan dengan apa namanya, ya kayak istilah-istilah tadi, tangan kanannya gatel, ada yang mau kasih rezeki nih, ada yang mau kasih duit, yang kayak gitulah. Jadinya apa namanya, karena dulu kan nggak ada media, apa maksudnya buku juga terbatas, kita mau bisa ini itu juga terbatas gitu loh. Cuma sekarang kalau sudah ada, maksudnya nggak mau belajar juga nggak harus tatap muka, ada Zoom apa gitu, jadinya rasanya Betul. lebih mudah gitu loh. Apalagi Karena Lombok kan memang gitu ya. Mbak Eka, ini, tahu ya, nggak istilah pertu? iya, kalau itu tahu, Ya, kalau ada yang sakit di pertu, ketemu sama yang udah iya, meninggal, itu kan juga termasuk kan tatayur, nauzubillah gitu. Orang udah iya, meninggal iya, dengan iya, terusin amalnya kan di alam barzah. Kita pakai bilang dia ketemuin kita lah atau apalah gitu. iya. Kadang kemarin saya kaget gitu, tumben kan gitu loh. Biasanya kan kalau apa namanya, maaf, kalau kurban itu kan setahu saya kalau di keluarga orang tua ya kalau mau kurban ya kurban aja gitu, biasa aja disembelih selesai gitu. Saya baru tahu kemarin waktu di rumah mertua harus beli sarung lah, harus beli sejadah. Saya bilang untuk apa? Aneh kan ya, subhanallah ya. Iya, gitu maksudnya. Cuma memang Eee, nggak bisa saya paksakan juga ke mertua karena memang latar pendidikan beliau nggak sekolah gitu loh. Terus, jadinya apa yang melekat di beliau itu yang, eee, kata tuan guru itu begini. Nah, kalau di Lombok kan masih kuat tuh tuan guru, apa-apa kata tuan guru, sedikit-sedikit minta air lah, yang gitu-gitulah, Om. Oke, baik, jazakumullah khair Mbak Eka. Nah, apa namanya? Iya, Hmm, memang ya dalam 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 tauhid itu kan makanya kita bilang kayak udara yang kita hirup ya. Ini penting banget untuk kita benar-benar mengenali jalan kita. Subhanallah. Terus Mbak Rahma kita baru bab 10 ya di Kaubun Salim ya. Ya, Di kelas tauhid ikutan nggak Mbak Rahma yang Senin malam? ikut. Juga ya. Oh, berarti udah sampai habis kemarin kita udah alhamdulillah ya. Iya, kalau yang di Kolbun Salim baru sedikit kan, baru Bab 11 12 kalau nggak salah iya, ya. ya Gimana Mbak Rahma, membosankankah belajar tauhid itu? enggak, menarik karena apalagi waktu iklan pas pertama kali Om saya bikin iklan yang Sama. bilang Ya. bahwa ada yang di pesantren itu syekhnya ngasih tahu bilang kok kita belajar ini lagi terus ngasih tahu oh ternyata tuh emang kita masih kayak gini jadi kita tuh malah muamalah sama orang lebih penting daripada lupa bahwa yang sama Allah tuh lebih di atasnya itu Tuh, tuh. Oh, justru bener kayak gitu ya. sampai sekarang tuh masih begitu kita kalau misalnya kan semuanya kayak tradisional itu apa ya semua diangkat ya di Indonesia tuh lagi semuanya yang adat-adat tuh padahal yang sebenarnya itu syirik semua udah lagi diangkat itu nggak apa-apa kita nggak ada marahnya gitu Hmm. tapi kalau misalnya ada perbuatan kriminal kayak apa kita kayaknya keselnya kayak apa gitu Ngomongnya kayak apaan tahu ya, iya pembunuhan, perkosaan kah, ya ataupun maaf ataupun LGBT segala macem gitu kan. iya Kenapa kita harus ngamuk? Tidak, kenapa kita nggak sengamuk itu dengan pelaku-pelaku kesyirikan yang benar-benar sebenarnya udah merajalela di
atas-atas kita ini gitu, nauzubillah gitu ya. Makanya emang terutama kita perempuan ini karena kita dominan tuh perasaan dan memang ujian-ujian itu sebenarnya semua itu mengarahnya kepada perasaan kita juga. Kita perhatikan di Al-Baqarah 155, di situ Allah Ta'ala berfirman, wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju', ya, dan kami akan uji manusia itu. Pertama yang Allah sebut adalah dengan ketakutan. Pertama loh, ujian tuh yang Allah kasih ke kita adalah ketakutan. Berarti apa yang diincar? Ya urusan hati kita, urusan jiwa. Nah, tauhid itu juga urusan jiwa. Kita bisa mungkin percaya sama omongan orang karena kadang-kadang tahu omongan orang itu pernah terbukti gitu kan. Jadi hari kita nanti bergantung juga. Ini kalau kayak gini aku jadi gimana? Karena akhirnya tuh hati tuh ya tergantung tuh seperti itu. Makanya tadi seperti kata Mbak Nurul Lulum juga tuh yang dibilang jangan berharap sama manusia, itu saya ya ingatnya itu. Dulu waktu kita mungkin belum mengalami ujian-ujian dari pasangan kah atau dari orang tua atau dari anak, atau kita kan berekspektasi kepada mereka gitu ya. Pasti kita punya harapan lah kepada pasangan harus gimana, anak harus gimana. Tapi ternyata dulu yang saya pikir perkataan Imam Syafi'i yang bilang jangan pernah berharap sama manusia ya. Ketika kamu menjatuhkan harapan kamu kepada manusia, ketika itulah Allah timpakan kepadamu pahitnya kekecewaan. Itu dulu tuh pikiran saya cuma urusan cinta gitu ibaratnya. Ternyata seluas itu. Artinya ketika dia jadi suami pun jangan terlalu ngarep. Jangan pasang ekspektasi tinggi. Ekspektasi kita cukup ketika dia ya udah, ketika dia alhamdulillah masih sholat dan bertanggung jawab ya udah alhamdulillah. Tiba-tiba ada lagi yang kita harapkan tapi belum terjadi, ya udah nggak usah ngarepin, mintanya sama yang pegang hati manusia seperti itu. Emang kita ini ujian kita subhanallah tiap hari 24 jam dari awal sampai akhir urusannya adalah hati. Mau bahagia hati, the choice is yours gitu lah, pilihan ada di tangan kita. Betul begitu Mbak Rima Wibowo? Betul. Mbak Rima piye? Dapat secuplik dua cuplik nih, pernah ngikut kelas tauhid nggak? Kayaknya ada wasawa ya, Pak. Belum ya? Ya, lupa saya dulu di tempatnya. Oh, Vicky sholat dulu waktu di tempatnya Bu Sarah tuh. Di tempat Bu Sarah kita pernah tauhid sayang, berarti mungkin pernah dapat sekali dua kali kali ya. Sama Mbak Nung tuh ya Mbak Nung ya, waktu kita zamannya di rumahnya Mbak Sarah ya. Mbak Nung Depok. Sholat, saya kayaknya sholat, Vicky sholat dulu. Vicky sholat malahan ya, berarti nggak dapet itu ya, nggak dapet tauhid ya. Iya, belum. Nanti mau ikut kelas tauhid berarti online. Ya boleh. Yes. Kapan Om? Insya Allah Desember, tanggal 1. Oh iya ya, Insya Allah. Dan benar-benar itu tadi ya, apa namanya, memang kuat-kuatin hati, kuat-kuatin mental, lawan bosen, lawan ngantuk gitu ya. Tapi saya tidak sarankan ngopi, tidak sarankan karena sudah malam. Ini yang Lenovo siapa nih Lenovo? Kayak biasa Mbak Lin deh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan Mbak Lin? Biasa Mbak Lin juga nanya-nanya ini. Mbak Lin gimana menurut Mbak Lin pernah ngikutin kelas tauhid? Pengalaman apa, testimoni pribadi bagaimana? Oke, sebelumnya saya tadi lihat nama-namanya, kok banyak yang baru ya saya lihat nama-namanya ya di sini ya. Iya. Saya yang kurang update atau saya memang jarang yang suka mabal nih. Baru nongol semua ini emang yang baru-baru nih. Oke, saya ikut kelas tauhid ini di angkatan ketiga ini jujur memang ada beberapa sesi yang saya tidak hadir ya ya, atas satu dan lain hal lainnya. Tapi pada saat saya sudah mulai mengikuti kelas ini, yang saya rasakan pertama kali waktu ikut kelas ini adalah rasa takut, Takut ya. Artinya takut gini, ternyata hampir setengah abad dalam hidup saya itu larangan-larangan atau hal-hal yang sebenarnya di pembelajaran kelas tauhid ini mayoritas banyak saya lakukan gitu loh, gitu ya. Merasa bahwa, duh, gimana ya saya kalau bahasa nebus tuh nebus dosanya gitu ya, seperti itu ya. Banyak sekali hal-hal yang secara sadar atau tidak sadar, mungkin karena dulu belum paham ilmunya, atau karena tidak tahu, atau karena memang benar-benar apa ya, cuek gitu ya, itu saya jalankan gitu ya, atau saya lakukan. Itu yang pertama ya. Jadi rasa takut itu ya ya. Takut akan apa yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya, terus bagaimana nanti
pertanggungjawaban saya gitu ya pada saat waktunya nanti gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa hal-hal yang memang saya pelajari atau saya dapat informasinya, ilmunya dari itu tentang hal-hal yang sebenarnya nggak boleh tuh kita lakukan ya dari sisi tauhid. Di mana itu saya sudah jalankan juga, tapi bukan karena saya paham ilmunya, ya. Kadang-kadang kita tidak mungkin di saya tuh mungkin melakukan itu bukan karena saya paham ilmunya, tapi karena saya ya memang enggak aja gitu loh secara logika gitu kan. Kita kan sementara agama tuh kan kita nggak bisa selalu pakai logika ya. Jadi secara logika enggak banget sih itu gitu. Kayak misalnya contoh berziarah ke makam yang dianggap orang-orang pintar lebih gitu ya. Saya tuh bukan karena saya paham ilmu tauhidnya tapi ngapain sih gitu kan? Kurang kerjaan banget, mending gua ziarah ke makam kakek nenek gua. Jadi lebih kayak gitu, Jadi artinya kita tidak melakukan sesuatu pun bukan berarti kita jadi berpahala karena kita tidak paham ilmunya sebenarnya kan. Setidaknya kita tidak melakukan kesalahan itu. Jadi ada balancing juga antara alhamdulillah ada beberapa hal walaupun saya tidak paham ilmunya, setidaknya saya tidak melakukan itu gitu ya. Padahal itu dalam dalam ilmu tauhid ini sebenarnya itu sangat dilarang Allah karena syirik atau musyrik atau apapun juga. Setidaknya ya saya tidak mungkin nggak mendapatkan pahala karena bukan karena pemahaman, tapi setidaknya saya nggak berdosa gitu. Tapi di satu sisi alasan pertama saya takut ya. Yang ketiga, jelas saya masih membutuhkan ilmu ini sejujurnya ya ya. Ingin ikut kelas lagi, ingin ikut remedial lagi sebenarnya. Cuman saya juga khawatir komitmen saya terganggu karena eh, apa waktunya nggak enak juga sama gitu ya. Saya nanti mabal melulu kayak anak zaman baheula. Mabal. Mabal gitu ya. Jadi Bahasanya generasi kita banget itu. Terus tapi insya Allah kalau memang misalnya Allah kasih rezeki waktu kesehatan dan apa namanya semuanya lah ya, insya Allah saya akan coba ikut kembali. Tapi intinya adalah alhamdulillah poin positif yang sangat saya peroleh adalah apa yang dulu saya tidak lakukan sekarang memang saya lakukan, sekarang itu saya juga kembali melakukan tapi lebih karena ada pemahaman, dan apa yang dulu saya lakukan setidaknya saya tidak mengulangi ya. Walaupun dengan kekhawatiran apakah dosa-dosa yang dulu saya lakukan itu dihapuskan atau enggak gitu ya. Ya contoh lah ya, kita suka baca apa namanya di tabloid itu zodiak lah gitu kan ya, atau kita percaya hal-hal yang misalnya pada saat hamil itu naro alat itulah ya yang tajam-tajam kayak gitu gitu. Nah, itu kan hal-hal seperti itu, tapi setidaknya itu sih sederhananya seperti itu yang saya peroleh selama belajar ilmu tahu. Dan terima kasih banyak jazakillah khair ke ya, jadi menambah apa yang semoga jadi pahala buat dan buat saya juga serta teman-teman semua di sini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja Atur nuhun jazakillah khair Mbak Lin. Tadi kalau ngomong soal pada zodiak ya, ternyata kita semua rata-rata pernah jahiliyah pada waktunya gitu ya. Mbak Lin baca, aneh bikin di majalah dinding zodiak secara rutin tiap seminggu sekali, dan itu peminatnya banyak banget. Anak pesantren bayangin ya, buat bikinnya zodiak. Jadi memang, nah tapi kita lihat di sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ada orang seumur-umurnya mengerjakan pekerjaan ahli surga, sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal lagi, tapi kemudian takdir melewatinya, maka dia berubah, dia meninggal sebagai ahli neraka. Ada juga orang seumur-umur mengerjakan pekerjaan ahli neraka, sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal lagi, lalu tiba-tiba takdir merubahnya, dia meninggal sebagai ahli surga. Artinya di sini motivasi buat kita yang mungkin memang kita merasa dosa kita banyak, aduh ya Allah ini minta ampunnya kayak gimana, bla 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 bla. Bismillah, kita husnuzon sama Allah Ta'ala, semoga takdir kita takdir yang baik, takdir kita menjadi takdir ahlul surga gitu ya. Karena ternyata yang penting itu memang bukan di awal, bukan siapa yang lebih dulu hijrah, ya kan, bukan siapa yang lebih dulu belajar, tapi siapa yang memang Allah selamatkan di akhir. Gimana cara biar kita selamat di akhir? Yaitu tadi kebiasaan kita mulai saat ini, mulai sejak kita hijrah, kita jaga biar dia tetap dalam kebaikan. Dan dalam hadis juga disebutkan, iringilah setiap keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Artinya
jangan pernah merasa minder untuk berbuat baik karena gue kan baru mulai, masih banyak dosa gue juga kali dibanding pahala misalnya. Tetap aja udah, yang urusan ngitung-ngitung mah Allah, bukan orang. Kita nggak bisa pakai kacamatanya orang. Itu yang balin ya. Jadi kita Iya. semua ini sebenarnya kalau dibilang punya kans masuk surga, punya semua kita akan masuk surga. Seperti hal juga kita mungkin punya kemungkinan kepleset ke neraka juga bisa. Artinya untuk yang sudah hijrah, sudah ngaji, jangan kepedean dengan ketaatan saat ini. Nah, untuk yang memang baru mulai dan masih banyak dosa juga jangan nggak pede karena tetap ya rahmat Allah maha luas seperti itu. Kenapa? Oh, sayang, sama siapa? Oh, maaf ya sayang. Oh iya tunggu ya. Nanti dulu. Gitu kira-kira yang Mbak Lin ini ngebuka lagi apa namanya insight saya bahwa emang kita semua itu mulai hijrahnya itu berbeda-beda ya kalau bahasanya. Umur kita tuh ditanya umur kita berapa sih? Misalnya saya umur 50 nih, bukan 50 ngitungnya. Tapi umur sejak saya hijrah, sejak kita mulai taat tuh kapan? Disitulah umur kita yang sebenarnya. Ya kalau boleh saya bilang di sini kita balita semua berarti kemungkinan ya. Semoga kita jadi balita-balita yang selamat sampai ke surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Sama satu lagi kalau boleh sharing boleh ya? Monggo, monggo. Mungkin yang tahu di sini kemarin tuh kan Mbak Winda sama lah ya kan bicara soal rahmat Allah ya. Kan 2 minggu atau 3 minggu terakhir, 2 minggu lah ya. Saya berapa kali sih bolos Mbak Winda mabal yang terakhir 2 minggu ya Mbak Win. Tapi kelas Masih di lalu kan nggak ada yang kosong ya Mbak Winda ya. Itu kan benar-benar ujiannya itu lumayan tuh ya ya. Maksudnya anak saya sakit gitu ya. Sakit gitu ya yang musim ini. Terus Yang SMA ya? iya, iya, iya. Kan tahu lah ya saya sama suami kan udah pensiun ya udah nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan yang tetap gitu ya. Artinya kami benar-benar ya berharap atas bekerja yang sifatnya freelance. Nah saya sakit dan ke minggu lalu itu harus dioperasi gitu ya. Operasi. Namanya pensiunan artinya kan juga dan saya memang sudah tidak memakai asuransi apapun ya. Karena memang asuransinya saya dari Allah aja. Nah itu harus terpaksa dioperasi. Nah operasi ini operasi usus buntu, cuman memang udah agak terlambat juga sama kayak kakaknya yang pertama. Itu saya sama suami sempat agak deg-degan, aduh ini operasinya gimana ya, karena waktu itu dibawa ke IGD, ke rumah sakit besar, biayanya pasti gede lagi nih. Masya Allahnya ya itu beberapa pada saat di IGD itu, beberapa hari sebelum operasi itu, sebenarnya udah tahu mau bakal dioperasi, tapi belum waktunya gitu loh Kata dokter yang dulu tuh, oh nanti bisa dioperasi, nanti bisa nunggu di Desember aja gitu kan. Karena belum terlalu parah. Tapi rupanya kemarin tuh sempat parah. Sampai kami bawa ke IGD, kami tidak tahu itu bahwa operasi usus buntunya parah, udah parah ya cuman waktu itu saya sama suami sempat bilang ini, duh mudah-mudahan nanti di Desember kita ada rezeki ya kalau memang harus operasi putra kami gitu ya. Jadi nggak perlu sampai harus ngoreh-ngoreh celengan gitu. Ngorek-ngorek celengan. Alhamdulillah. harus korek-korek ya Mbak Lin ya. Ya, jadi minggu lalu itu dioperasi, anak saya dibawa ke IGD karena udah melilit perutnya sampai nangis-nangis itu hari Rabu pagi ya. Rabu pagi. Itu hari Seninnya ya, Masya Allahnya itu saya dapat rezeki gitu lah. Ya, Masya Allah. Dapat rezeki, jadi kayak 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 Allah menjawab doa saya kali ya. Dan yang luar biasanya lagi nih, rezeki saya itu misalnya angkanya 10 gitu ya. Itu biaya operasinya itu 9,7 gitu. Jadi Masya Allah. jadi itu buat saya tuh itu yang bikin saya tuh oh iya ya ini mungkin ya Allah tuh walaupun kita masih banyak dosa melakukan kesalahan itu tapi beli kayak injury time tuh pokoknya kalau kita percaya bahwa akan ada jalan ya Allah akan kasih jalan mungkin nggak segera ya tapi di ujung-ujung waktu itu saya bersyukur banget sih kemarin itu jadi benar-benar nggak ngoreh-ngoreh celengan lah gitu bahasanya jadi operasi anak saya hasil baik dan biayanya juga tercover ternyata dari ada rezeki yang eh, komisi Pas, penjualan lah gitu pas ya lagi butuh pas gitu ya Mbak Lin ya. banget pas banget jadi itu sih artinya memang benar kata tuh kan
selalu husnuzon, ya berprasangka baik, ya bismillah aja. Itu aja sih saya sharing saya. Selamat malam. Benar, Masya Allah, jazakallah khair Mbak Lin. Jazakallah. Ini memang kadang-kadang kalau kalau sepengalaman aku ya belajar tauhid itu misalnya kita lagi belajar tentang syirik gitu ya. Terujiannya tuh tentang kesyirikan gitu ya. Kalau kita lagi belajar tentang ikhlas, ujiannya tentang keikhlasan gitu. Jadi kadang-kadang memang apa ya ujian itu memang datang bersamaan dengan apapun yang kita sedang yakini gitu dan itu masya Allah banget tuh Mbak Lin. Jazakillah khairan Mbak Lin ya itunya apa sharingnya. Ini Wah, ceritanya tadi di ada adanya datang terus tiba-tiba ke ya belakang. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuman sharing aja. Itu aja Mbak Berarti Win. Mbak Lin Kenapa? ikut apa lanjut ada dawa apa remet atau break dulu nih? Ya, tetap lanjut. Ya, ada wadah ini karena biar bagaimana biar bisa tetap bertambah pemahaman saya. Untuk kelas tauhidnya coba saya lihat waktunya, mudah-mudahan nanti kan ada ini ada link yang join grup itu ya Mbak Win ya. Ya, jadi nanti kelas ada adawa kan ini tuh yang di Senin malam yang sudah yang sudah hatam ini adalah angkatan ketiga kelas apa ketauhid angkatan ketiga lah gitu ya. Nah, angkatan ketiga itu akan naik kelas jadi ada adawa itu tetap berarti di hari Senin. Di hari Senin setiap jam 8 malam. Nah, untuk apa yang kelas remedialnya, kelas tauhid angkatan 4-nya kita akan melaksanakannya di hari Senin. Hari Senin jam 19.30. Selasa. Senin Selasa, maaf. Selasa. Jadi hari Seninnya ada dawa, Selasanya kelas tauhid. Nah, kenapa dibikin kelas tanya jawab sekarang ini sebenarnya kan kebanyakan mereka pada pertanyaannya sama gitu kan, hampir-hampir sama. Mana yang lebih dahulu seharusnya lebih baik mana duluan gitu kan. Atau ada yang ngerasa kayaknya kelas tauhid yang kemarin tuh masih belum enak deh, masih belum paham betul gitu ya. Kalau kalau saya pribadi saya bilang mendingan remedial ketimbang langsung ada dawa karena kalau ada dawa itu kan langsung bicara penyakit hati gitu ya. Apa yang kita rasain kemudian nanti banyak doa-doa yang mesti di apa kita bisa implementasikan. Kalau tauhid kita belum kenceng banget gitu ya itu doa itu akan terasa kayak yang ya sambil lalu aja gitu. Ya nggak Mbak Lela? Yang udah pernah ini kan ngerasa kalau kalau apa ada dawa itu kalau nggak pakai landasan tauhid itu menurut kita juga agak agak kurang ya kayak kayak mau ngejemur tapi cantolannya itu renggang gitu. Lebih ke situ. Jadi makanya kita adakan kelas hari ini sebenarnya untuk ngasih tahu aja lah artinya pembeda antara kelas dawa-dawa dengan tauhid itu tuh seperti apa sih gitu loh. Atau mau ikut dua-duanya juga boleh, boleh aja. Nanti tinggal apa aja beri ke aku nanti ada dua link memang. Link yang kelas tauhid angkatan 4 sama yang ada dawa khusus khusus di angkatan ketiga dan yang sudah pernah ikut tauhid dan mau mulai lagi ada dawa. Begitu, Mbak Siap Mbak Win, Lin. siap. Hatur nuhun, syukron. Nah, kami. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Bisa. Adakah? Gina nanti berarti ikutan itu ya online ya. Percaya deh yang kelas online itu tuh ngeri-ngeri sedap ngantuk. Tantangan kelas malam itu kan adalah tantangan bagi moderator dan berbicaranya untuk tetap membiarkan mata kalian tidak terpejam. Sampai jam Pak Winda, maaf sampai jam berapa? Biasanya itu kan kita mulai jam 8 ya Bu. Yang kelas kemarin tuh kita mulai jam 8, itu selesainya bisa 9 lewat, setengah 10-an gitu kan. Kalau lagi seru banget, tahu-tahu udah jam 10 gitu, terus teman-teman gak ada yang sadar gitu. Tapi kalau lagi banyak kan kalau misalnya masih kalau dari bab 1 sampai bab 8 kan masih bicara tentang syirik gitu kan ya. Terus juga ada ruqyahnya juga. Nah, itu biasanya itu yang paling lama gitu. Jadi satu hari itu nggak bisa habis satu bab. Tapi lewat dari bab ke-20 ya itu udah per hari udah per bab tuh sudah bisa enjoy. Nanti makanya ada beberapa momen yang kelas tauhid itu memang kita
adakan offline karena memang kita belajar tentang ruqyah itu sendiri. Karena kan memang yang kita inginkan itu kita harapkan teman-teman semua itu bisa dengan secara otomatis untuk bisa meruqyah diri sendiri gitu. Nah, itu tuh menurut aku jadi bekal untuk kita menuju kita pada dakwah. Begitu. Jadi pokoknya infak kemudian waktunya pokoknya nanti akan kami info lagi di grup. Begitu. Gimana Kak? Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya sudahkan Kak? Ada yang mau ditambahin barangkali Barama? Lagi ada tamu mungkin. Iya. Mbak Winda berarti dawa itu ada hari Jumat. Kelas Jampi itu kan kelasnya Novi, aku manggil Empi. Iya. Kita manggil Empi, Mbak Novi itu kan tiap Jumat tapi seminggu 2 kali ya? Iya. Sebulan itu 2 minggu sekali ya, benar sama. Jadi minggu pertama sama minggu keempat itu kan ya? Kali. Hari Jumat. Hari Nah, Jumat itu sama. sampai bab berapa itu ya? Aku lupa deh kelas Jampi itu. Udah mau habis kayaknya ya, 400 berapa ya? 400. Tinggal 1/4 lagi lah. Kayaknya. Oh, yang macam-macam yang munafik itu udah ya? Aku nggak ngikutin kelas. Kemarin itu ya 26 deh pokoknya. Kemarin 440-an. Oh, dikit lagi dong berarti kalau udah 400 sampai Iya, halaman 400. dikit lagi emang. Oh iya. Karena kalau kelasnya 9 akhir pertemuan berikutnya masuk ke bab 9. Tuh. Oh, jadi kan ada 2 kalau nggak salah. Kelas yang malam hari Jumat sama hari Sabtunya kalau nggak salah ya. Nah, itu kan suka beliau gabung kan itu ya, karena kadang-kadang pesertanya sedikit gitu kan. Iya. Nah, biasanya tuh kebanyakan teman-teman dari kelas Tauhid Angkatan 3 itu udah ikut ada dakwah di hari Jumat bareng sama Mbak Novi. Makanya kalau misalnya mau diulang lagi boleh ikut ke sini nanti tinggal di info. Jadi mau pilih salah satu juga boleh. Lebih enak sih pilih salah satu ya biar nggak pusing ketemu muka sama buntutnya doang kan nanti ya. Nah, iya itu dia. Karena itu ada dakwah tuh ya yang seru itu. Makanya kalau kemarin sih aku ngobrol kalau kita mulainya dari jam 19.30 aja gimana gitu kan. Deket-deket Isya enggak dia bilang. Isya kan kalau nggak salah 7 udah agak-agak awal ya sekarang azan Isyanya. Nah, makanya karena memang pembahasannya tuh lumayan cukup banyak ada dakwah. Jadi aku minta kalau misalnya bisa 7:30 kita mulainya. Jadi maksimal jam 21.30 atau 22 itu udah full dapat hampir semua. Ada juga sebenarnya kita di kelas offline ada dakwah hari Selasa tuh. Aku juga suka live streaming kalau misalnya teman-teman mau ikutan check out di live streaming di IG aku tuh nanti suka aku share juga kan. Ada dakwah di kelas Selasa offline jam berapa deh? 9.30. Cuma sayang Mbak, online-nya di IG itu Mbak, kalau ditangkap di HP ku itu kecil suaranya. Ya lebih kalau kecil Mas kita sudah punya solusinya Mbak, baru beli mic kemarin. 2 kali Mbak aku akhirnya keluar, soalnya kayak apa ya Mbak ya? Kayak melihat mimik mulut gitu Mbak. Oh iya. Kalau kemarin emang pas ya minggu kemarin banget ya Bu, posisiku salah banget gitu kan. Aku naruh kamera terus nggak di situ ternyata sinyalnya tuh nggak beres. Biasanya aku di depan, karena akunya telat gitu ya. Jadi udah nggak kebagian di depan, naruh kamera di situ. Cuma terima kasih ininya Mas Sukadi nanti coba diinin lagi. Artinya berarti sekarang sudah Mbak ya? Insya Allah, sudah aman ya? Sudah beli sinyal berarti Mbak ya? Insya Allah. Kalau di kelas itu kita udah bab 2, bab 4 malah. Yang di hari Selasa. Online, offline. Enggak masalah babnya Mbak, yang penting bisa masuk duduk manis gitu sambil nyimak gitu Mbak. Boleh dong.
Silakan Bu, silakan. Pokoknya sebisa mungkin yang kelas offline di Mandar itu kita bikin live streamingnya. Tapi karena kemarin kan sudah sempat bikin akun Rulung Muslimah, tapi ternyata IG itu sekarang kalau followernya belum 1000 dia nggak bisa live streaming, jadi ya udah pakai IG pribadi. Ya mohon dimaklumi, tapi sementara pakai itu dulu aja kali ya. Mereka kan aku berbayar gitu, akhirnya jadi dia maunya berbayar juga. Udah mau coba berbayar yang di akun Rulung Muslimah, dia nggak mau, tetap harus ada minimal 1000 followernya. Ya sudahlah, Bismillah pakai IG pribadi aja, aman-aman. Insya Allah nggak ada apa-apa ya. Ada-ada aja itu kan IG itu suka ngadi-ngadi. Yang lain barangkali aku lihat di kolom komentar kayak ada yang punya pertanyaan. Oh oke. Ada lagi kah? Kalau nggak ada, nanti teman-teman mohon menunggu di grup-grup masing-masing aja untuk kelanjutannya. Bu Mima jadinya remet apa lanjut sih? Remet ya? Kagak bosen-bosen apa lu? Rematch karena adawanya masih nerusin yang kelasnya empik kan, tinggal sedikit lagi gitu loh. Takutnya kalau adawannya sekarang rematch juga, entar buntut dan depannya aja kan gitu. Gimana sih maksudnya? Live streaming itu tengah-tengah, live stream hari Selasa itu jadi melengkapi ya. Nggak, aku selesaiin dulu yang sama kelasnya empik dan tinggal sedikit lagi kan, ntar ya rematch-nya ntar dipikirin lagi. Dikit lagi ya, itu mah Bu, Desember juga nyampe tuh. Maksudnya ikut rematch, yang adawa-adawanya ikut tetap lanjut ke sama yang hari Jumat malam itu dulu. Sementara begitu. Sip, ya Allah. Baik silakan. Rematch karena ujian biar Balela. Iya, rematch kudu karena ujian tiap hari, benar sekali. Ujian tuh tiap hari 24 jam ya, nggak pakai libur. Makanya emang ini dua kitab ini kalau saya boleh bilang ini kitab kembar ya, kitab yang harus kita pelajarin benar-benar, yaitu kitab Tauhid dan kitab Adawa-Adawa. Dan saya begitu jatuh cinta banget dengan kitab Adawa-Adawa ini setelah berkali-kali mengupasnya gitu. Teman-teman juga pasti tuh dan kita rasain waktu kelas Rabu itu begitu mau selesai malah suasananya melo ya Win ya. Nah, terasa banget betapa kitab ini mengisi batin kita banget gitu. Baik, alhamdulillah insya Allah saya udah sampein beberapa hal kenapa kita perlu mempelajari kitab Tauhid dulu, karena memang Tauhid ini nggak akan pernah basi ya, dan harus kita benar-benar pelajarin sampai kita di akhir hayat kita, karena kita mau udah belajar udah lama, kayak saya yang ngajar pun gitu ya, Tauhid saya juga sering keancem juga gitu, bukan cuma teman-teman doang, saya pun merasa sebagai yang ngajar aja masih kadang-kadang ujian saya juga Tauhid, subhanallah. Makanya kan kadang-kadang ya lo ngajar Tauhid, lo udah Tauhid ada wadawa lagi, lo udah mamam dah tuh ujian hidup lo kan gitu kan, ada yang ngomong kayak gitulah ke saya gitu ya. Ya tapi memang begitulah ya, memang subhanallah, life is never flat. Jadi kan katanya yang diselimuti ujian itu hidup, kalau diselimuti wijen baru onde-onde. Oh, dan itu kesukaan kita banget onde-onde itu ya, Masya Allah. Baiklah, kalau gitu nanti tinggal kita tunggu mulai kelasnya ya. Ini tadi memang kita buat tanya jawab, dan saya udah pastiin di sini nanti untuk teman-teman kalau mau ikut, saya tuh memang kadang-kadang suka panggil dadakan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi nggak mau dipanggil, boleh dijapri ke saya, Om saya jangan dipanggil ya, Om izin nyimak gitu ya. Karena saya nggak tahu nih kalau ternyata ada yang tegang kalau kita panggil, karena beberapa ada yang seneng ketika saya panggil gitu kan. Maksudnya saya cuma pengen biar suasana belajar malam kita nggak keterusan ngantuknya lah gitu maksud saya. Ya kira begitu. Nanti kalau misalnya ada lagi kritik dan sarannya, aduh Mbak Lela bikin konsen saya kemana-mana, onde mana lagi ya Allah. Aku mau PO kan, salam. Gitu ya. Jadi kedistrakan gue kan, lupa kan tadi ngomong apaan kan tuh. Cuma perkara onde-onde doang loh.
Onde-onde berat amat ya Allah ujianku, baru onde-onde aja udah begini. Aduh, Masya Allah ya. Insya Allah teman-teman kita ketemu di bulan Desember di kelas Tauhid kita. Dan benar-benar persiapkan mentalnya. Ini kalau kita hayatin banget Masya Allah Tauhid ini. Ya, kita azamkan, kita niatkan, kita ikut dari awal. Dan semoga Allah Ta'ala mudahkan, Allah Ta'ala tolong untuk kita mengikuti tiap babnya Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Aja sih teman-teman, saya terima kasih banget jazakumullah khair atas kebersamaan kita ya sama teman-teman. Kenapa Bu Mima juga dia pengen temet lagi remet lagi, dia kayak senang sama bab 8 dia di buku Tauhid. Apakah bab 8 tentang ruqyah? Si Ibu Mima. Iya nggak Bu Mima? Aduh. Baiklah, alhamdulillah. Ada lagi nggak Win yang mau disampaikan? Ini saya Wah, tadi informasinya sudah ku beberkan tadi ketika dirimu ke belakang tadi. Jadi ya nanti tinggal tunggu ini aja karena kami juga sedang mencari murid lagi. Jadi tolong disebarluaskan kelas baru ini ada di IG Relung Muslimah juga ada, nanti saya juga biasanya suka naruh di semua grup. Mulainya Ya. Desember minggu pertama ya, Win? Iya, pas banget tanggal 1-nya kita Tauhid, tanggal 2-nya ada wadawa. Gitu ya Win ya? Pas Jadi pas Natalan malam kudus kita bicara syirik baru. Oh, mantap amat dah itu, subhanallah. Ya biar ini aja lah, udah apa ya, biar berjalan sesuai rencana aja insya Allah. Semoga Allah ridho dengan apapun yang kita perjuangkan buat tauhid kita. Insya Allah memang minggu pertama sih rencananya Ibu Lulun. Semoga nggak ada halangan. Satu lagi kenapa pentingnya kalimat la ilaha illallah ini, di mana kita nanti berebutan sama syafaat. Setelah syafaat Nabi udah selesai semua, tapi yang di neraka masih ada umatnya, maka disitulah nanti ada syafaat dari Allah Ta'ala. Ya, yang benar-benar nggak punya kebaikan sama sekali, nggak ada ibadahnya, nggak ada segala macam, tapi di hatinya masih ada kalimat la ilaha illallah. Ya, tapi itu tidak patut untuk kita coba ya, don't try this at home ya. Kalau bisa sih kita mau nyobanya mah yang sebanyak-banyaknya pahala bisa kita kumpulin gitu kan, sebisa kita. Semoga Allah Ta'ala terus tolong kita, memudahkan kita untuk terus mengingatnya, bersyukur padanya, dan terus memperbaiki ibadah kita kepadanya. Terutama memperbaiki pemurnian ibadah kita kepada Allah lewat tauhid. Amin ya rabbal alamin. Ya kan gitu teman-teman. Alhamdulillah ya. Apa namanya? Nanti kalau ada lagi kritik dan saran boleh kok dijapri ke Mbak Winda biar nanti kita bisa meningkatkan pembelajaran kita insya Allah. Insya Allah. Jadi nanti untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan jangan bosan lihat muka saya yang tirus lucu mengemaskan ini. Yang gak kecil-kecil gede aja segini mulu. Mbak Winda emang sampai 3 tahun ya kelas tauhidnya? Kali gitu Bu, Mbak Lin, di dalam hati banget kayak. Tahun aja cukup kayaknya Win. Takut banget gitu 3 tahun ketemu. Langsung shock bilang 2 tahun ketemu Win, prinsip orang dakwah itu Win, iya siru walatu asiru, dipermudah jangan dipersulit. Terus Basyiru walatu nafiru, dikasih kabar gembira jangan ditakut-takutin gitu. Akselerasi Win, lu ada lagi. Dawa itu yang kelasnya Ampi itu dari tahun lo lagi nih Bu Mima nih 2023. Jadi pertemuan pertama itu tanggal 20 Oktober tahun 2023. Masya Allah, 24, 25 aman masih ya. Kita udah mau selesai insya Allah. Benar-benar selesai itu. Prasejarah namanya Bu Mima. Tanya aja kapan dinosaurus lahir, Bu Mima paling tahu. Dari 1 tahun, Masya Allah. Bu Winda dan dan teman-teman, saya mohon maaf izin duluan, ini si kecil sudah colek-colek minta dikelonin. Baik, ya udah langsung tutup aja. Mari kita sama-sama mengucap istighfar, alhamdulillah istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khairan kasiron teman-teman semua, sampai bertemu.